Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak sekalian. Pagi ini kita akan melanjutkan materi yang baru lagi ya, yaitu tentang ukuran penyebaran data bagian pertama. Jadi untuk ukuran penyebaran data, bapak akan bagi ke dalam dua bagian. Nah, hari ini kita akan pelajari tentang bagian pertama atau part 1. Baik, ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa besar nilai-nilai data berbeda atau bervariasi dengan nilai ukuran pusatnya, atau seberapa besar penyimpangan nilai-nilai data dengan nilai pusatnya. Nah, itu yang disebut dia dengan ukuran penyebaran data. Nah, di sini kita perlu mengetahui tentang jangkauan atau range. Jangkauan atau range itu adalah selisih antara nilai maksimum dan nilai minimum. Nah, ini kita formulasikan dengan R sama dengan X max dikurang X min. Ya, contohnya tentukan range dari data, ini data tunggal nih, 10, 6, 8, 2, 4. Nah, range-nya itu adalah R sama dengan X max kurang X min, 10 kurang 2 sama dengan 8. Selanjutnya simpangan rata-rata. Nah, simpangan rata-rata dari sekumpulan bilangan adalah nilai rata-rata hitung harga mutlak simpangan-simpangannya. Jadi ingat ya, harga mutlak simpangan-simpangannya. Nah, untuk data tunggal, simpangan rata-ratanya adalah sigma X kurang X rata-rata harga mutlak dibagi N. Nah, sebagai contoh, nilai ulangan matematika dari 6 siswa adalah 7, 5, 6, 3, 8, 7. Tentukan simpangan rata-ratanya. Nah, untuk ini kita harus cari dulu X rata-rata ya. X rata-rata tinggal kita jumlahkan saja X1, X2, X3, X4, X5, dan X6 ya. Yaitu 7 tambah 5, tambah 6, tambah 3, tambah 8, tambah 7. Dibagi N. N-nya tadi kan 6 ya. Berarti setelah kita jumlahkan dan kita bagikan hasilnya adalah 6. Itulah rata-rata X ya. Nah, baru kita masukkan ke dalam rumus untuk simpangan rata-ratanya, yaitu X1 dikurang X rata-rata. Berarti 7 kurang 6. Harga mutlak ya. Tambah X2 kurang X rata-rata. Berarti 5 kurang 6 harga mutlak. Dan seterusnya sampai ke 7 kurang 6 harga mutlak ya. Nah, kemudian hasil itu tadi kita bagikan dengan N, yaitu 6. Nah, hasilnya adalah 8 dibagi 6 sama dengan 1,33. Nah, sekarang kita akan cari simpangan rata-rata untuk data berbobot atau data kelompok. Nah, untuk formulasinya SR sama dengan sigma F kali X kurang X rata-rata harga mutlak dibagi sigma F. Nah, X itu sendiri adalah data ke I ya, untuk data berbobotnya itu. Atau titik tengah, kelas interval ya, yang ke I dari data kelompok. Nah, F itu sendiri adalah frekuensinya. Nah, ini sebagai contoh nih diketahui ya, tabel nih. Ada data, ada kolom data, kolom F, kolom X, kolom F kali X, kolom X kurang X rata-rata harga mutlak, dan ada kolom F kali X kurang X rata-rata harga mutlak. Nah, ini diketahui ya. Ini seperti pada baris yang pertama kita lihat untuk data 3 sampai 5 itu F-nya 2, X-nya 4. F kali X-nya adalah 8 kan? Tinggal dikalikan aja. Kemudian X kurang X rata-rata harga mutlak. Nah, itu adalah 5,7. Kemudian F kali X kurang X rata-rata harga mutlak 11,4 dan seterusnya ya. Itu diketahui dari soalnya itu. Kemudian untuk F itu kita jumlahkan, hasilnya 20 ya. Kemudian untuk F kali X juga sama, kita jumlahkan keseluruhan, hasilnya adalah 194. Dan untuk F kali X kurang X rata-rata harga mutlak juga kita jumlahkan, hasilnya adalah 44,4 ya. Nah, di sini baru kita cari X rata-ratanya.
X rata-ratanya itu adalah sigma F kali X dibagi sigma F. Nah, ya. Sigma F kali X tadi kan diketahui ya dari soal adalah 194. Jumlah keseluruhan ya. Sigma itu jumlah F kali X itu adalah 194. Kemudian sigma F jumlah keseluruhan frekuensinya ada 20. Jadi berarti 194 kita bagi dengan 20, hasilnya adalah 9,7. Nah, kemudian baru kita cari SR-nya atau simpangan rata-ratanya. Nah, dengan rumus atau formulasi adalah sigma F kali X kurang X rata-rata harga mutlak dibagi sigma F. Nah, ini hasilnya adalah 44,4 dibagi 20 sama dengan 2,22. Nah, kita lanjutkan. Simpangan standar atau standar deviasi. Nah, simpangan standar itu disimbolkan dengan S, yaitu dari sekumpulan bilangan adalah akar dari jumlah deviasi kuadrat dari bilangan-bilangan tersebut dibagi dengan banyaknya bilangan atau akar dari rata-rata deviasi kuadrat. Nah, sekarang kita coba untuk yang data tunggal dulu. Simpangan untuk data tunggal ya, S sama dengan akar dari sigma X kurang XI kurang X rata-rata dibagi N ya, atau S sama dengan akar dari sigma X kuadrat dibagi N kurang sigma X dibagi N kuadrat. Nah, itu dia. Jadi ada dua macam rumusnya untuk data tunggal. Baik, kita langsung aja kepada contoh. Tentukan simpangan baku dari data 2, 3, 5, 8, 7. Oke. Nah, untuk ini kita cari dulu X rata-ratanya. X rata-ratanya adalah tentu 2 tambah 3 tambah 5 tambah 8 tambah 7 ya, dibagi N. N-nya kan ada 5. Berarti hasilnya 5. Itu adalah X rata-rata. Nah, setelah kita peroleh X rata-rata, nah baru kita buat tabel lagi. Kita buat 3 buah tabel di sini, tabel X kurang X rata-rata, kemudian ada juga tabel X kurang X rata-rata dikuadratkan. Nah, itu dia. Nah, untuk X sama dengan 2, X kurang X rata-rata berarti 2 dikurang 5. 2 kurang 5 kan negatif 3. Nah, kemudian untuk X kurang X rata-rata dikuadratkan berarti negatif 3 dipangkat 2. Hasilnya adalah 9. Dan seterusnya ya. Nanti coba anak-anak teruskan lagi. Nah, untuk X kurang X rata-rata, ini kan dikuadratkan, ini dijumlahkan keseluruhan ya. Hasilnya adalah 26 ya. Kita perlu menjumlahkan karena nanti kita akan masukkan hasilnya itu ke dalam formulasi untuk mencari S ya, atau simpangan tadi. Nah, untuk S ataupun simpangan ini adalah akar dari sigma X kurang X rata-rata pangkat 2 dibagi N. Nah, kan diketahui sudah sigma X kurang X rata-rata kuadrat tadi berapa jumlahnya keseluruhan adalah 26. Berarti akar 26 dibagi N dibagi 5 sama dengan akar 5,2. Nah, Bapak rasa untuk hari ini pelajaran Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Bapak rasa anak-anak nanti bisa bisa untuk memantapkannya, bisa diulang-ulangkan lagi di rumah, dan nanti pada saat tatap muka Bapak akan menjelaskan lebih rinci. Baik, Bapak akhiri billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.